Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja terdampar atau kesasar di sini, aku sih pembisik kartu. Bagaimana kalian? Karena masalah dari ayah bunda ini masih belum kelar, sudah berbulan-bulan ini dan banyak sekali orang-orang yang juga akhirnya merasa kalau kita membuat video atau Halo, kembali lagi di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas polemik Ruben Onsu dan Sarwendah, khususnya soal kondisi bisnis mereka setelah berpisah. Yang menarik, narasi yang kita bahas kali ini justru menyebut bisnis Ruben Onsu sedang terlihat semakin moncer, sementara bisnis Sarwendah disebut mengalami kondisi yang berbeda. Bahkan ada pembacaan yang mengaitkan kondisi finansial Ruben dengan berbagai persoalan yang masih ramai dibicarakan sampai sekarang. Tapi benarkah keadaan bisnis keduanya memang sudah berbalik sejauh itu? Dan apakah ramalan serta pembacaan tarot yang disampaikan dalam video ini benar-benar bisa dijadikan gambaran kondisi mereka? Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Membahas itu seperti di laban kita itu, komentar-komentar itu banyak sekali hujatan-hujatan. Jadi bunda-bunda yang berpikir bahwa kenapa sih ininya Madam Suki sekarang kok ininya banyak sekali hujatan-hujatan dan saling menghujat ya. Kita sebagai konten kreator memberikan sebuah ulasan, memberikan sebuah prediksi, memberikan pikiran kita. Nah, kalau kalian melihat ada seorang host DS yang mana dia ini malahan mengundang dua-duanya. Ya, dua orang ini diundang, walaupun yang satu tidak datang tapi diwakilkan oleh pengacaranya. Itu aja kalian ngelihat hujatan-hujatan, yang mana mereka si pro dengan si A, yang pro dengan si B. Itu wajar aja. Ya, jadi bagaimana kalian, sebaik apapun kita memberikan sebuah ulasan, itu tidak bisa seperti yang kalian harapkan. Karena mungkin kalian mengharapkan Madam Suki kayak membela si A atau membela si B, lebih condong ke B gitu ya. Yang kita amati itu berdasarkan apa yang banyak sekali bukti. Tapi kalau bunda-bunda merasa bahwa oh ya Madam Suki nggak cocok nih anuannya sama aku, yang apa-apa juga. Ya, jadi kalau misalkan bagaimana orang, apa yang kita omongkan, apa yang kita prediksikan itu akhirnya membuat orang saling perang sendiri, saling hujat-menghujat sendiri, ya itu terserah dari cara pikir kalian sendiri. Ya, tapi dari diri kita tidak ada tuh yang ngerasa kita harus apa ya? Intinya gini loh, sebaik apapun kita memberikan sebuah memberikan sebuah pandangan, tapi tetap yang namanya netizen itu ngeblok. Jadi seperti itu bunda, ya. Nah, waktu itu Madam Suki membuat sebuah prediksi bahwa usahanya si bunda ini bisnisnya itu kurang atau tidak bisa seperti yang sama atau tidak sama lagi. Ya, kalau misalkan sekarang itu kan banyak sekali sawaran-sawaran Madam Suki. Ya, sekarang gini loh ya, itu dia live lagi meskipun sudah diboykot. Tujuannya live apa? Jualan atau mendapatkan saweran? Ayo. Ya memang sih, kalau di Tok-Tok itu memang kita harus lama ya, 6 jam, 7 jam gitu. Madam Suki aja nggak sanggup. Ya, karena sibuk. Ya, sibuk sendiri dengan urusannya sendiri. Madam Suki itu 1 jam aja itu sudah sangat-sangat lama. Kadang muncul di Tok-Tok itu hanya 20 menit, setengah jam. 1 jam tuh lama banget. Ya. Nah, jadi tujuannya apa dulu? Dia jualan, endorse, apa mau sawaran-sawaran aja? Kalau sawaran-sawaran aja, ya mending ya buat motivasi atau menghibur kalian, mungkin bernyanyi ya kan, suaranya kan bagus ya. Nah, apalagi katanya kan bunda itu penyanyi, ya nyanyi aja. Jadi sawerannya banyak gitu. Nah, biar kita imbang, sekarang ini kita akan ngelihat kalau si ayah itu
bagaimana si ayah? Apakah si ayah bisnisnya ini sama dengan mantan istrinya atau bagaimana ya? Sekarang kita akan melihat bagaimanakah usaha ayah ya saat ini. Tapi Madam Suki penasaran loh buat ini dong, buat pemuja Bunda, tolong kasih tahu kita semua, ada video yang membuat kita merinding disco. Tapi Madam Suki belum bisa membuatnya karena nggak ada waktunya, belum ada waktunya. Di mana si Bunda ini sama adiknya ayah itu peluk-pelukan, terus ada yang dicium ininya, dikecup atau apalah ya. Aduh, Madam Suki sampai oh my god, ulala baby. Dan ternyata itu video sudah 11 tahun. Disimpan rapat sama mantan suami. Loh, tapi Madam Suki kan si ayah itu juga sama anaknya yang pertama, yang anak asuhnya itu, yang cowok kan juga pelukan gitu sambil dicium bibirnya, atau di lengket lah, dikecup gitu loh ya. Gimana ya? Entahlah, karena kalian ini kan ngeblok ya dua-duanya ya. Coba Madam Suki dikasihkan ini dong, kisi-kisinya dari ini ya, dari pemuja Bunda dan pemuja ayah ya. Coba kasih tahu kita. Kalau banyak nanti apa yang kalian ini kan, Madam Suki akan buat videonya. Oke? Nah, jadi buat bunda-bunda yang merasa kok ini saling menghujat ya, hal kayak gitu nggak bisa dihindari Bunda. Bunda tahu kan host DS yang sebaik apapun, senetral apapun ya, itu pun dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, makanya kalau bunda-bunda merasa bahwa aku nggak inilah, ya udah jangan ikutin berita. Begitu, jangan ikutin berita artis, pusing, emang pusing ya. Madam Suki aja jarang-jarang kok buat berita artis sekarang ya, nggak hampir setiap hari, ya kan? Kalian ini aneh. Kalau kalian itu dikasih tontonan apa tentang Indonesia, tentang orang apa gitu ya, pokoknya selain artis kalian nggak nonton. Sedikit yang nonton, mungkin 50 orang, 100 orang, itu sudah cukup. Tapi kalau artis kan banyak. Makanya pilihan bunda-bunda, kalau bunda-bunda, alah itu lagi yang dibahas, nggak usah dilihat ya, nggak perlu. Ngeliat berita aja tentang MBG Mas Bahlil ganteng itu kan ya, itu aja lihat Indonesia. Madam Suki aja kayak udah give up gitu ya kalau ngomongin politik, karena nggak kuat, kemampuanku tidak sebesar itu ya, tidak punya energi yang besar untuk melihat Indonesia dengan segala polemiknya, nggak kuat ya, dikasih yang kuat-kuat aja. Dan kalau kalau Madam Suki membahas itu pun kalian nggak nonton kok, ternyata lebih suka dengan ini, dengan apa, prediksi artis gitu ya. Oke, kita lihat usaha dari ayah ya, atau live-nya si ayah. Kita akan lihat sekarang. Oke, di sini ada Four of Swords. Alright. Di sini ada Four of Cups. Oke. Ada yang luput katanya itu ya, diambil luput dia. Wow. Transaksi gede-gedean ini si ayah. Ayah, ya kan? Nah, jadi ini Kak, kondisinya memang berbalik ya. 180 derajat. Ya. Nah, jadi di sini Four of Swords, sebenarnya ayah ini dalam kondisi sedang menjaga mentalnya sih ya. Makanya kenapa beberapa kali kalau ada apa, pengacaranya aja lah diutus gitu ya. Lagian sudah dibayar kok. Gunanya pengacara itu kan memang untuk membantu ya. Dia menjaga mentalnya. Yang kedua, yang kedua adalah dia sebenarnya males ya. Dia ngomongin mantan istrinya ini paling males ya. Tapi gini loh, di DS
yang terakhir itu yang dia minta sebuah klarifikasi, yang mantan istrinya, itu kan banyak yang dibuka. Pinjol, kasur, ya, selingkuh 2 kali. Ya. Nah, si ayah ini datang hanya untuk memberikan bukti. Dan ada juga katanya yang diklarifikasi lagi sama dia, nangis-nangis. Iya, anak-anakku dihujat begini di sekolah. Ternyata diklarifikasi dia bilang bukan itu sebenarnya ini. Jadi gini ya, sesuatu yang sudah diawali dengan kebohongan itu pasti ada kebohongan-kebohongan lain. Ya, Nah, si ayah ini males sebenarnya. Nanggepin udah males. Karena dia sudah terlalu banyak mengiyakan. Ini Manong Suki membaca dari pikiran alam bawah sadar. Karena kartu tarot ini adalah sebuah seni membaca situasi kondisi dan pikiran alam bawah sadar kalian atau target. Ya, jadi nggak ngarang-ngarang. Udah males. Nah, kalaupun dia itu hanya pengen memberikan bukti-bukti aja sebenarnya, biar nggak kebanyakan ini. Tapi kan pembela bunda kan nanti salah lagi, dikasih bukti salah lagi gitu loh. Namanya orang 11 tahun menderita, itu pasti mukanya jelek. Kering, kerontang, peot. Kayak gitu, ya. Kalau 11 tahun itu dia makin cakep, makin ganteng, berarti itu bahagia. Ya, itu aja. Ya, belum tentu juga loh kalau kita itu misalkan nih ya kita pernah punya mantan atau bercerai, nggak mungkin loh seperti itu sampai biaya sampah 5 juta aja ditanggung. Itu emang mau buka restoran? Hah? Mau buka restoran situ? Ya, jadi sering dia udah males gitu ngomongin kos. Makanya dia hanya memberikan bukti-bukti biar nggak banyak mulut gitu loh. Nih, Madam Sugi baca ya. Ya, biar nggak banyakan mulut gitu. Nah, di sini ada transaksi yang gede-gedean emang. Apakah sang ayah ini atau ayah ini diberikan sang semesta pada saat ini, tahun 2026, untuk menggantikan semua hal atau harta-hartanya dia yang sudah hilang? Ya, kuda, Knight of Wands, bagus, positif ini. The Emperor habis positif, kartunya kuda, kekuatan, power, kesehatannya membaik, dan di sini dia dijaga oleh malaikat. Ya, jadi ayah itu sekarang sedang dijaga malaikat. Buat pembela bunda pasti nggak suka, ya, pasti nggak suka. Dibilang Madam Suki pro-nya ke sana. Loh, kalian kan maunya bicara melalui gambar ya? Ya udah diikutin aja. Diikutin kan? Ayah dijaga oleh malaikat. Tapi kalau kita merujuk kepada uang, ini artinya berkelimpahan. Jadi tarot itu multitafsir. Diartikan dari berbagai sudut bisa. Tergantung dari kartu yang keluar memang. Tapi kadang kita tidak melihat gambarnya, tapi merasakan energinya. Madam Suki sering melihat gambarnya itu positif, tapi Madam Suki nangis. Berlawanan. Karena orang itu lagi sedih. Kayak gitu. Ya. Jadi di Two of Swords ini orang ini masih banyak sekali ketakutan ya. Ketakutan itu kayak nggak selesai-selesai gitu loh. Nah ini loh, nggak selesai-selesai sih urusanku ini. Padahal aku hanya minta hak asuh anak gitu loh. Padahal sedih juga sebel gitu. Hak asuh anak masuknya kemana-mana ya kan. Nah sekarang kalau memang misalkan si ayahnya itu dapat 3 huruf misalkan ya sakitnya. Nah itu dapatnya kapan? Sebelum menikah atau sesudah menikah? Kalau sesudah menikah ya punten, yang perempuan juga harus diperiksa. Kalau nanti takut, oh anakku nanti ketularan, nggak semudah itu menularkannya, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat conclusionnya, bagaimanakah ayah rezekinya ya? Luar biasa.
karena sedang dinaungi oleh Dewi Keberuntungan, ya, atau dinaungi oleh malaikat. Rezekinya luar biasa, ya. Nah, sepertinya memang diganti sih. Tapi kan si mantan istrinya itu kan sudah nggak mendapatkan apa-apa, Manasuki. Rumah aja itu dia nggak mendapatkan, dan itu cicilan. Itu aja nunggak. Ya, kan sudah dikasih tahu sama mantan suaminya. Kamu pilih yang mana? Dan yang dipilih adalah rumah yang belum lunas. Ya, jadi coba kita perhatikan diri kita sendiri deh. Kalau misalkan kita cantik, kita wangi, kita nggak beladus, ya, cantik, ya, bersih, nggak beladus, berarti kita bahagia. Berarti suami kita juga membahagiakan. Tapi kalau kita nggak wangi, omongannya selalu kotor, omongannya selalu negatif, terus kita apa itu namanya, ya pokoknya itu opposite lah ya, nggak bahagia, bisa jadi suami kita nggak bahagian kita. 11 tahun makin cantik, artinya, nah begitu aja ya. Tonton videonya? Kalau menurut saya pribadi, setelah melihat keseluruhan pembahasan tadi, ada satu hal yang menurut saya cukup menarik, yaitu bagaimana persoalan Ruben Onsu dan Sarwendah ini seolah-olah tidak pernah benar-benar selesai dari perhatian publik. Bahkan ketika pembahasannya sudah bergeser dari persoalan rumah tangga ke bisnis, keuangan, sampai kehidupan masing-masing setelah berpisah, tetap saja nama keduanya masih sering disandingkan. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa publik memang masih sangat penasaran dengan bagaimana kehidupan mereka setelah tidak lagi bersama. Nah, kalau kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik, yaitu soal bisnis Ruben dan Sarwendah, saya justru merasa kita perlu melihatnya dengan lebih tenang. Narasi tadi menggambarkan seolah-olah kondisi Ruben sekarang sedang jauh lebih baik, bahkan disebut mendapatkan keberuntungan dan mengalami transaksi besar. Sementara Sarwendah digambarkan mengalami kondisi yang berbeda. Tetapi menurut saya, membandingkan kesuksesan bisnis dua orang hanya berdasarkan apa yang terlihat dari luar itu cukup berbahaya. Kenapa? Karena bisnis itu bukan cuma soal siapa yang terlihat lebih sering muncul, siapa yang lebih ramai di media sosial, atau siapa yang terlihat mendapatkan transaksi besar. Ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Ada modal, biaya operasional, utang, aset, keuntungan bersih, strategi bisnis, investasi, dan masih banyak faktor lainnya. Jadi kalau hanya melihat satu sisi kemudian mengatakan bahwa seseorang sudah menang telak atas orang lain, menurut saya itu terlalu terburu-buru. Justru saya melihat judul atau narasi yang mengatakan bisnis Ruben semakin moncer, sementara Sarwendah kalah telak, itu lebih cocok dianggap sebagai pemancing rasa penasaran. Karena pada kenyataannya, kita sebagai penonton tidak memegang laporan keuangan pribadi mereka. Kita juga tidak tahu secara pasti berapa keuntungan bersih masing-masing bisnis. Jadi saya pribadi tidak mau ikut-ikutan menyimpulkan siapa yang lebih sukses hanya berdasarkan sebuah pembacaan atau narasi yang beredar. Hal lain yang menurut saya juga menarik adalah bagaimana persoalan masa lalu mereka terus dibawa ke dalam pembahasan. Ada bagian yang membahas berbagai tuduhan dan klarifikasi, termasuk persoalan keluarga dan anak-anak. Menurut saya, ini justru bagian yang harus kita sikapi dengan lebih hati-hati. Ketika sudah menyangkut keluarga dan anak, saya rasa kita sebagai penonton jangan sampai menjadikan masalah pribadi mereka sebagai hiburan tanpa batas. Saya memahami kenapa konten seperti ini menarik, karena ketika dua orang yang pernah menjadi pasangan, kemudian menjalani kehidupan masing-masing, publik pasti penasaran siapa yang kehidupannya lebih baik setelah berpisah. Apalagi kalau sebelumnya mereka dikenal sebagai pasangan yang cukup populer. Tetapi menurut saya, kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur hanya dari bisnis yang lebih ramai atau kehidupan yang terlihat lebih mewah. Misalnya, seseorang bisnisnya berkembang pesat, belum tentu kehidupan pribadinya otomatis lebih bahagia. Sebaliknya, seseorang yang bisnisnya tidak terlalu sering diberitakan juga belum tentu sedang mengalami kegagalan. Bisa saja dia sedang membangun sesuatu secara diam-diam. Jadi saya pribadi lebih suka melihat perkembangan seseorang dalam jangka panjang daripada mengambil kesimpulan dari satu momen. Kemudian soal Ruben yang dalam narasi tadi digambarkan sudah malas membahas mantan istrinya dan lebih memilih memberikan bukti ketika diperlukan, menurut saya ini juga menarik. Kalau memang seseorang sudah tidak ingin terlalu banyak berkomentar mengenai masa lalu, menurut saya itu sebenarnya bisa menjadi pilihan yang cukup masuk akal. Karena semakin banyak seseorang memberikan pernyataan, semakin banyak pula potongan pernyataan tersebut yang bisa ditafsirkan oleh publik.
Yang juga membuat saya tertarik adalah fenomena netizen yang terbagi menjadi dua kubu. Ada yang membela Ruben, ada yang membela Sarwendah. Menurut saya ini sebenarnya sudah menjadi pola yang sangat umum di media sosial. Ketika ada konflik antara dua figur publik, sebagian penonton merasa harus memilih salah satu pihak. Akhirnya diskusi berubah menjadi perang komentar. Padahal menurut saya kita boleh punya pendapat tanpa harus membenci pihak yang berbeda pendapat. Kalau saya melihat seseorang membela Ruben, ya silahkan. Kalau ada yang lebih simpati kepada Sarwendah, juga silahkan. Yang penting jangan sampai perbedaan pilihan tersebut membuat kita merasa punya hak untuk menghina atau menyerang orang lain. Saya sendiri dalam video ini lebih memilih posisi sebagai penonton yang memberikan komentar berdasarkan apa yang disampaikan dalam narasi. Saya tidak berada di dalam rumah mereka, saya tidak ikut mengelola bisnis mereka, saya tidak mengetahui kondisi keuangan mereka, dan saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik berbagai pemberitaan. Jadi menurut saya yang paling sehat adalah menikmati kontennya, mengambil bagian yang memang menarik untuk didiskusikan, tetapi tetap menggunakan akal sehat. Dan kalau kembali ke pertanyaan utama, apakah bisnis Ruben benar-benar lebih moncer daripada bisnis Sarwendah? Kalau berdasarkan narasi yang kita dengarkan tadi, memang ada gambaran seperti itu. Tetapi kalau ditanya apakah saya bisa memastikan bahwa Ruben sudah jauh lebih sukses dan Sarwendah benar-benar kalah telak, jawaban saya adalah belum tentu. Karena kita membutuhkan data yang jauh lebih konkret untuk membuat kesimpulan seperti itu. Menurut saya istilah kalah telak juga cukup berlebihan kalau digunakan untuk menggambarkan kehidupan dua orang. Karena bisnis itu ada naik dan turunnya. Hari ini seseorang bisa berada di atas. Beberapa tahun kemudian situasinya bisa berubah. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya lebih melihatnya sebagai perkembangan masing-masing individu setelah menjalani kehidupan yang berbeda. Dan satu hal yang paling penting menurut saya, jangan sampai kita sebagai penonton ikut memperpanjang konflik yang sebenarnya bukan konflik kita. Kita boleh penasaran, boleh memberikan komentar, bahkan boleh tidak setuju dengan pernyataan tertentu, tetapi tetap ada batasnya. Apalagi ketika sudah menyentuh anak-anak dan kehidupan keluarga. Jadi kesimpulan pribadi saya, konten tadi memang menarik karena membawa kita melihat bagaimana narasi tentang Ruben Onsu dan Sarwendah terus berkembang, terutama dari sisi bisnis dan kehidupan mereka setelah berpisah. Tetapi saya pribadi tidak akan langsung mengatakan bahwa Ruben sudah menang atau Sarwendah benar-benar kalah telak. Saya rasa kehidupan tidak sesederhana itu. Kalau memang bisnis Ruben sedang berkembang, ya bagus. Kalau bisnis Sarwendah juga berkembang dengan caranya sendiri, ya bagus juga. Saya justru berharap keduanya bisa menjalani kehidupan masing-masing dengan lebih tenang dan fokus pada apa yang mereka kerjakan sekarang. Kalau menurut saya pribadi, justru disinilah kita harus belajar menjadi penonton yang kritis. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah narasi terdengar meyakinkan. Jangan langsung percaya hanya karena ada kartu tarot yang menunjukkan sesuatu. Dengarkan, amati, kemudian kita nilai sendiri. Karena pada akhirnya yang paling tahu mengenai kehidupan Ruben dan Sarwendah adalah mereka sendiri. Jadi buat saya yang menarik dari persoalan ini bukan sekedar siapa bisnisnya lebih moncer dan siapa yang dianggap kalah. Yang jauh lebih menarik adalah bagaimana dua orang yang pernah menjalani kehidupan bersama, sekarang harus membangun kehidupan masing-masing, menghadapi sorotan publik, menjalankan pekerjaan, mengurus keluarga, dan tetap berusaha melanjutkan hidup di tengah opini masyarakat yang tidak pernah berhenti. Itu pendapat saya secara pribadi. Saya tidak menganggap pendapat saya sebagai kebenaran mutlak. Kalau kalian punya pandangan berbeda, justru saya ingin mendengarnya. Menurut kalian, apakah perkembangan bisnis Ruben dan Sarwendah memang bisa dibandingkan seperti yang digambarkan dalam narasi tadi? Atau sebenarnya kita sebagai penonton terlalu cepat mengambil kesimpulan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, mari kita diskusikan dengan kepala dingin tanpa saling menyerang. Karena berbeda pendapat itu biasa, yang penting kita tetap bisa menghargai satu sama lain.